Erupsi Gunung Ruang yang terjadi sejak Selasa lalu berdampak pada penutupan operasional Bandara Internasional Samratulangi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi 7 jenazah korban kebakaran toko bingkai di Jalan Mampang, Perapatan Raya, Jakarta Selatan pada Jumat siang. Kasus pembunuhan dengan korban seorang perempuan berinisial GS asal Tunjung, Jawa Tengah telah terungkap. Pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh mantan kekasih korban. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Menteri Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Ruang berimbas pada keamanan dan keselamatan penerbangan. Otoritas Bandar Udara telah menerbitkan notifikasi terkait kondisi tersebut yang berdampak pada penutupan sementara operasional Bandara Internasional Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Di kedatangan domestik. Erupsi Gunung Ruang yang terjadi sejak Selasa lalu berdampak pada penutupan operasional Bandara Internasional Samratulangi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Bandara yang berjarak sekitar 95 km dari Gunung Ruang masih tutup sementara waktu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memonitor penutupan bandara diperpanjang hingga hari ini, 19 April hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Distribusi abu vulkanik Gunung Ruang terpantau hingga Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis kemarin. Sejumlah wilayah kecamatan terdampak abu vulkanik, diantaranya Kecamatan Likupang Barat Wori, Likupang Timur, dan Likupang Selatan. BPBD Kabupaten Minahasa Utara mengimbau warga untuk menggunakan masker dan tetap tenang khususnya dalam menyikapi informasi hoaks. Sementara itu, pasca erupsi eksplosif, jaringan listrik dan komunikasi lumpuh di Kampung Laing Patehi yang berada di Pulau Ruang. Sedangkan di Desa Lumbo di Pulau Tagulandang, kondisi jaringan komunikasi tidak berfungsi secara optimal. Pengungsian yang telah didata oleh BPBD berada di Pulau Tagulandang berjumlah 272 kepala keluarga atau 838 jiwa. Sementara itu yang berasal dari Desa Laing Patehi berjumlah 166 kepala keluarga atau 506 jiwa dan Desa Pumpente sebanyak 106 kepala keluarga atau sekitar 333 jiwa. Di kedatangan domestik untuk giat yang berada di kedatangan. Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Ruang berimbas pada keamanan dan keselamatan penerbangan dan otoritas Bandar Udara telah menerbitkan notifikasi terkait kondisi tersebut yang berdampak pada penutupan sementara operasional Bandara Internasional Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara hingga hari Jumat 19 April mulai pukul 6 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penutupan sementara Bandara Samratulangi, kami telah terhubung bersama Humas Bandara Samratulangi Manado, Yanti Pramono. Selamat sore, Bu Yanti. Selamat sore, Mbak. Sehat, Ibu Yanti? Sehat, Mbak. Sehat. Ibu, terkait penutupan sementara operasional Bandara Samratulangi, bagaimana kondisi hingga saat ini, Ibu? Oke, itu kondisi terakhir yang terkini
ada potensi mengarah ke normal, Mbak. Tapi kami memang masih menunggu evaluasi dari tim EOC sendiri, yaitu Emergency Operation Center, di mana itu adalah pusat pengendalian operasi yang terdiri dari beberapa stakeholder, yaitu Outban, ada BMKG juga, dan Airnav. Dan hasil dari yang ke normal ini adalah kami sudah melakukan namanya paper test selama setiap jamnya. Paper test ini kami sudah pasang di beberapa titik em, di runway dan di beberapa titik di tempat yang perlu kami pasang sehingga kita bisa mengetahui sebaran abu vulkanik sudah sampai di mana. Dan sampai sekarang potensinya sudah mengarah ke normal, tapi apakah notam itu dilanjutkan atau dicabut itu menunggu evaluasi dari tim EOC. Kita berharap bersama agar semuanya bisa normal kembali. Dan AP1 juga sudah melakukan pembersihan abu vulkanik yang menempel pada runway, taxiway, dan apron. Dan kami juga tetap melakukan pemantauan dengan menggunakan tadi yang namanya paper test. Baik, itu artinya penutupan sementara operasional hingga kini akan ditutup sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, Ibu. Iya, tetap Untuk sesuai rencana dengan notam awalnya yang seperti terakhir itu. kita harus menutupnya sampai di pukul 18.00 dan kemudian hasil dari koordinasi tim dari EOC akan mencabut notam tersebut apabila sudah mengarah ke kondisi yang normal. Naikin, Nak. Baik, Ibu, lalu bagaimana dengan dampak terhadap penerbangan hingga kini di Bandara Samratulangi? Kayak untuk dampak penerbangan per hari ini, pesawat itu ada cancel 47 pesawat dengan total penumpang 6.165 penumpang. Itu ada juga dari Jakarta, Surabaya, Sorong, Balikpapan, kemudian juga ada yang dari Makassar. Kemudian untuk internasional sendiri ada Guangzhou dan Scoot Air juga terdampak. Ada berapa total jumlah penumpang yang masih menunggu penerbangan di Samratulangi, Ibu? Untuk hari ini 6.165 penumpang. Baik, tapi kondisi masih terhitung kondusif begitu ya, Ibu, hingga kini? Masih terhitung kondusif. Beberapa juga penumpang sudah melakukan rescheduling atau refund dari kemarin sampai hari ini juga sudah melakukan uh, pelaporan di customer service. Baik, terima kasih Bu Yanti telah bergabung bersama kami di Studio Puri TV melalui sambungan Zoom. Sehat selalu, Ibu. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kepolisian Republik Indonesia melalui Densus 88 telah berhasil mengamankan 8 orang teroris dari jaringan Jemaah Islamiyah di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 April dan Kamis 18 April 2024. Sebagian dari pelaku merupakan anggota yang menjabat di beberapa bidang di dalam JI. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko ketika melakukan konferensi pers harian Divisi Humas Polri di Gedung Divisi Humas Polri pada Jumat pagi. Terkait dengan adanya penegakan hukum terhadap kelompok teroris JI di Sulawesi Tengah ya, pada hari Selasa 16 April 2024 dan sekira Kamis 18 April 2024 ya, di mana tim Densus 88 anti teror Polri telah berhasil mengamankan yaitu beberapa anggota kelompok JI yang secara struktur ya diketahui menjabat di beberapa bidang. Kemudian kelompok JI ini ada yang mengikuti kegiatan pelatihan secara fisik serta mengikuti kegiatan pelatihan paramiliter di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Adapun tersangka yaitu sebanyak 7 orang yang berhasil diamankan, terdiri dari pertama inisialnya adalah G, kemudian BS, kemudian SK, saya ulangi seluruhnya 8 orang ya. 8 orang tersangka, yang pertama adalah G, kedua adalah BS,
ketiga adalah SK, keempat adalah A, kelima MWBS, keenam DK, ketujuh H, dan ke-8 RF. Kemudian juga perlu kami jelaskan dalam hal ini keterlibatannya. Yang pertama, para tersangka merupakan anggota kelompok JI, ya, yang secara struktur organisasi menjabat di berbagai bidang seperti doktrin atau dakwah, kemudian bendahara keuangan, rekrutmen, dan lembaga pendidikan. Kemudian juga beberapa anggota tersebut mengikuti pelatihan fisik dan mengikuti kegiatan pelatihan paramiliter di Poso. Sementara itu, Kepolisian Resor Merauke mengungkap kasus pemerkosaan dan pembegalan yang dialami mahasiswa di Merauke, Papua Selatan. Pelaku berinisial SK kini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam 7.15 ya. Saat itu korban ya inisial DW ya, mahasiswi yang hendak berangkat atau sudah berangkat dari rumah menuju kampus. Namun setelah di perjalanan, tepatnya di TKP di wilayah Pekuburan Putih, korban melintas dan tiba-tiba pelaku inisial SK atau alias S, usia 17 tahun, tiba-tiba muncul dari areal kuburan dengan membawa sebilah parang. Parang itu dipegang di tangan kiri, kemudian menyetok dan menarik setir motor korban hingga korban terjatuh. Nah, setelah korban ini terjatuh, pelaku ini langsung menarik korban ya, dengan kata-kata bahwa kau segera berdiri. Nah, setelah korban berdiri, kemudian pelaku memegang tangan korban dengan ancaman parang di leher untuk menyuruh korban mengikuti pelaku ke dalam area kuburan. Dari area kuburan sekitar 50 meter pelaku membawa korban. Sesampai di sana, korban tetap diancam dengan parang di bagian leher, kemudian memasuki celana panjang dan juga celana dalam korban. Kemudian pelaku melakukan tindakan pemerkosaan di situ. Hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 12.30, kemudian yang bersangkutan diintai dan betul berada di kampung Jati-Jati. Yang bersangkutan diamankan beserta barang bukti berupa HP dan parang, kemudian 1 unit motor. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.